Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nurfaizah dan Mbak Uswatun Aulia dan juga Mbak Masruratul Abadiyah. Kami akan membahas tentang perencanaan tes hasil belajar. Nah, apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan kegiatan atau proses membuat rencana yang akan dipakai dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya. Sedangkan tes merupakan suatu prosedur sistematis yang dipakai untuk mengukur tingkah laku atau karakteristik seseorang. Nah, sebelum kita melakukan tes, kita terlebih dahulu melakukan perencanaannya. Seperti bagaimana kita memberikannya kepada siswa atau bagaimana nanti bentuknya tes tersebut. Nah, tentunya pada tes ini terdapat banyak sekali tipe-tipenya yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Uswatun Aulia. Baik, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe tes hasil belajar. 1. Tipe objektif, yaitu ciri utamanya hanya ada satu jawaban yang dianggap benar atau yang dianggap yang terbaik. Yang kedua ada tipe isai atau karangan, yaitu memberi jawaban dengan kata-katanya sendiri atau dengan bahasanya sendiri sesuai dengan yang dipahami. Kemudian ada tipe-tipe tes hasil belajar yang diakui Born. Yang pertama ada tipe memilih alternatif, yaitu dengan tipe ini mahasiswa diminta memilih salah satu jawaban di antara beberapa pilihan jawaban yang dianggapnya terbaik. Contoh item pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada tipe jawaban pendek, yakni pada tipe ini mahasiswa memberikan jawabannya dalam bentuk kalimat pendek. Tipe ini lebih mudah diskor dibandingkan item tipe karangan. Kemudian yang ketiga ada tipe karangan. Tipe karangan yakni berupa pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban terurai dari mahasiswa berupa karangan yang bahan jawabannya diramu dari banyak materi dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat ada tipe problem, yaitu menghendaki merumuskan lebih dahulu suatu prosedur yang akan digunakan agar mahasiswa dan kemudian menerapkannya guna menyelesaikan problem yang dihadapi. Tipe item ini biasanya banyak dijumpai di bidang pengetahuan kuantitatif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar. Itu di situ ada 11 ya. Jadi tes hasil belajar akan berarti bila terdiri dari butir-butir soal yang menguji tujuan penting dan mewakili ranah kognitif, efektif, dan psikomotor secara representatif. Untuk itu, maka peranan perencanaan tes menjadi sangat penting. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan mengadakan tes. Maksudnya di sini apa? Yaitu menentukan alasan diselenggarakannya tes. Itu yang perlu dipastikan. Maksudnya alasan manakah yang melatar belakangi? Misalnya karena formatif, sumatif, selektif, atau komprehensif. Untuk yang kedua, yaitu mengadakan pembatasan terhadap bahan yang diteskan, yang akan diteskan. Jadi dibatasi, jangan semua dimasukkan. Yang ketiga, yaitu memastikan tujuan instruksional yang akan diujikan. Di sini maksudnya itu tujuannya harus detail dan rinci. Tujuan yang bersifat khusus diharapkan dapat diamati, diukur, dan dinilai. Jadi bukan tujuan umum ya, harus maksudnya detail dan rinci itu dikhususkan mana yang perlu gitu. Nah, untuk yang keempat,
Menderatkan semua TIK dalam tabel persiapan. Di sini itu memuat aspek tingkah laku. Pada tabel lajur vertikal untuk mencantumkan TIK dan lajur horizontal untuk mencantumkan aspek tingkah laku. Misalnya ingatan pemahaman, aplikasi, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu memilih butir tes disesuaikan dengan tujuan instruksional. Jadi di sini itu yang harus diperhatikan itu karakteristik masing-masing jenis tesnya. Harus dipahami tesnya itu, jenis tesnya itu bagaimana gitu. Untuk yang keenam yaitu membuat tabel spesifikasi atau disebut blueprint. Blueprint itu bisa juga disebut kisi-kisi. Nah, kisi-kisi adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Kita pahamlah ya kisi-kisi itu apa. Tabel spesifikasi mempunyai kolom dan baris yang tampak hubungan antara materi TIK, kegiatan belajar, dan evaluasi. Terus yang ketujuh yaitu menuliskan butir-butir soal dengan memperhatikan rambu-rambu penulisan. Yang kedelapan, melakukan uji coba soal dan tes untuk mendapatkan soal tes yang baik. Maksudnya kita itu coba loh, itu tes yang baik atau soal tes yang baik atau bukan. Jadi memang harus diamati. Tadi kan udah ada mengamati bagaimana memahami karakteristik masing jenis soal tersebut. Yang kesembilan yaitu menganalisis butir soal dengan menggunakan uji konstruksi dan uji statistik. Yang ke-10, merevisi dan merakit soal tes dengan melakukan perbaikan atau diganti. Nah, jadi setelah semuanya sudah diteliti semua, nah baru direvisi. Mana yang perlu diganti atau diperbaiki. Misal ada soal yang kurang gimana, yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu memberi label pada soal tes setelah soal tes tersebut memenuhi syarat. Baik dilihat dari butir-butir maupun secara keseluruhan, dilengkapi dengan petunjuk cara menggunakan soal tes, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan, validitas isi, tingkat kesukaran, daya beda, distribusi jawaban, dan reliabilitas soal tes. Maksudnya paham ya? Kan biasanya kalau soal tes itu kan kayak petunjuk mengerjakan atau petunjuk menggunakan soal ini begitu. Jadi sekian itu langkah-langkah penyusunan tes hasil belajar dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.